Nah guys, kembali lagi di channel Apresitorus, di mana channel ini akan memberikan diri kamu suatu informasi baik dari pekerjaan, asmara, keuangan, ataupun kehidupan diri kamu secara general. Sebelum saya memberikan suatu informasi dari beberapa aspek yang saya katakan tadi, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, informasi yang saya berikan terhadap diri kamu bukan suatu acuan untuk kamu ambil dan untuk kamu terima. Saya hanya bisa memberikan diri kamu suatu informasi berdasarkan kartu yang saya pegang ini. Diri kamu hanya bisa berencana terhadap kehidupan kamu, akan tetapi di balik dari informasi dan perencanaan tersebut, lagi-lagi yang menentukan adalah Sang Pencipta. Sebelum saya mengambil satu persatu kartu yang saya pegang ini secara acak, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, apabila ketemu dengan channel saya, agar menekan tombol subscribe-nya dan menyalakan loncengnya, supaya next video saya lebih semangat untuk memberikan suatu informasi baik terhadap kondisi energi kamu dan kondisi energi manusia yang selama ini kamu prioritaskan, baik di masa lalu ataupun untuk saat ini serta pihak ketiganya. Oke Wak Geng, kali ini saya tidak memiliki topik yang akan saya angkat, tetapi saya masih akan memberikan diri kamu suatu informasi berdasarkan dari kartu yang akan saya ambil nanti secara acak. Apakah informasi itu memberikan suatu gambaran terhadap posisi energi manusia tersebut, atau kebalikannya? Kita langsung saja. Saya akan mengambil beberapa kartu, di mana kartu yang akan saya ambil nanti bisa saja bersifat resonet, bisa saja tidak bersifat resonet. Semuanya saya serahkan terhadap pola pemikiran kamu. Semuanya saya serahkan terhadap kondisi energi yang kamu miliki untuk saat ini. Nah guys, di depan saya ini sudah ada beberapa kartu yang sudah saya ambil secara acak satu persatu dari tumpukan kartu yang saya pegang tadi. Apakah informasi atau cerita di balik dari kartu yang ada di depan saya ini akan memberikan suatu gambaran yang bersifat positif, atau memang kebalikannya? Kita langsung terhadap kartu pertama. Muncul kartu ini. Sekali lagi saya mengatakan, muncul kartu yang saya pegang ini, di mana kemunculan kartu yang saya pegang ini seakan-akan memberikan suatu isyarat dan berbicara terhadap kondisi satu energi, yang dimana kondisi energi tersebut untuk saat ini saya melihat dan saya merasakan sepertinya ada satu bentuk pergerakan, tetapi bentuk pergerakan ini berasal dari pemikiran. Kenapa saya mengatakan dalam kondisi pemikiran? Mungkin rasa emosi yang seakan-akan mengendalikan pemikiran tersebut. Emosi yang dimana membuat satu energi tersebut sangat sensitif
dan tidak lagi memberikan suatu kepercayaan atau suatu tindakan yang dimana tindakan tersebut menguntungkan pihak lain. Bukan hanya emosi yang mengendalikan satu energi tersebut, tetapi satu energi itu seakan-akan membutuhkan seseorang, yang dimana seseorang dibutuhkan hanya untuk menjadi teman ngobrol, teman untuk memberikan nasihat, teman untuk mengarahkan terhadap hal positif, dan teman untuk memberikan suatu motivasi. Itu yang dibutuhkan oleh satu energi yang saya katakan tadi untuk saat ini. Kalau saya mencoba untuk bergeser sedikit dan mengarah terhadap pihak lain, serta mengesampingkan satu energi yang saya katakan tadi, kartu ini membuktikan pihak lain masih memiliki sifat atau karakter yang begitu sangat keras kepala. Keras kepala dan menuntut apa yang diminta harus sesuai dengan keinginan pihak lain tersebut. Apa yang barusan saya katakan bisa saja mengarah terhadap posisi energi kamu, dan apa yang barusan saya katakan bisa saja mengarah terhadap manusia tersebut. Akan tetapi, sebelum saya memberikan suatu informasi terhadap kemunculan kartu yang saya pegang ini, terlebih dahulu saya akan mengarah terhadap posisi energi kamu. Sebelum saya mengarah terhadap manusia tersebut, sebelum saya mengarah terhadap manusia tersebut, terlebih dahulu saya akan mengarah terhadap energi kamu. Dimana ketika diri saya mengarah terhadap posisi energi kamu, baik secara pemikiran, perasaan, ataupun kondisi batin kamu, saya ingin memberikan dua pertanyaan terhadap diri kamu. Pertanyaan pertama, apakah manusia atau energi di masa lalu kamu masih mengganggu diri kamu? Pertanyaan selanjutnya, bagaimana kondisi perasaan kamu untuk saat ini? Kedua pertanyaan yang barusan saya berikan terhadap diri kamu, cukup kamu yang merespon dan cukup kamu yang menjawabnya. Tanpa kamu memberikan suatu jawaban dari kedua pertanyaan saya tadi, kartu ini sudah cukup jelas untuk memberikan suatu gambaran energi di masa lalu kamu masih mengganggu dan masih memberikan diri kamu berbagai komunikasi. Komunikasi tersebut seakan-akan membuktikan manusia itu masih terkoneksi terhadap diri kamu, tetapi koneksi tersebut hanya sekedar dipertemukan. Belum tentu untuk dipersatukan, karena ada kondisi batin yang benar-benar sudah tidak lagi memiliki suatu reaksi positif. Hanya untuk dipertemukan, bukan untuk dipersatukan. Itu yang saya lihat, warga. Dan saya rasa ada satu pesan yang ingin disampaikan oleh manusia tersebut ketika manusia itu memberikan diri kamu berbagai komunikasi. Berbagai komunikasi yang diberikan bisa saja berkaitan terhadap kondisi aset yang pernah kamu bina terhadap diri dia, atau bisa saja manusia itu menuntut
sesuatu hal yang seharusnya tidak perlu dia tuntut kembali. Manusia ini masih memantau diri kamu. Manusia ini masih mencari tahu bagaimana kondisi diri kamu ketika diri dia meninggalkan kamu. Manusia ini masih berharap penuh untuk kembali, tetapi seakan-akan ada rasa malu atau rasa ketakutan kalau manusia ini kembali terhadap diri kamu. The Emperor, Wage, yang dimana kemunculan kartu ini mengarah terhadap unsur api yang berlambangkan 3 zodiak: Aries, Leo, dan Sagittarius. Dan kalau saya mencoba untuk mengesampingkan ketiga zodiak yang saya katakan tadi, saya rasa manusia ini seseorang yang tidak pernah bertanggung jawab terhadap diri kamu, tetapi memberikan diri kamu suatu keyakinan dari berbagai perkataan yang keluar dari mulutnya. Manusia ini saya kategorikan sebagai manusia yang tidak memiliki kata sabar. Dan manusia ini seperti manusia yang bertindak sesuai dengan keinginan dia tanpa memberitahukan diri kamu. Dan manusia ini lebih mendominasi untuk mengatur diri kamu daripada memberikan suatu kebahagiaan. Itu yang saya lihat, Wak Geng. Saya tidak tahu apakah perkataan saya ini menggambarkan kondisi energi kamu di masa lalu atau masih menggambarkan kondisi diri kamu untuk saat ini. Ya, kalau menurut diri kamu perkataan saya tadi menggambarkan kondisi energi kamu di masa lalu atau untuk saat ini, silakan angkat. Tetapi kalau tidak usah angkat. Semua saya kembalikan terhadap diri kamu dan jangan paksakan perkataan saya tadi bisa bersifat resonate ataupun tidak resonate. The Emperor, keras kepala, egois, ingin menang sendiri, tidak mau diarahkan. Semualah komplit sama dia, Wak Geng. Semua komplit. Kalau saya mengarahkan munculnya kartu yang saya pegang ini terhadap posisi energi manusia tersebut, saya rasa ada satu target atau keinginan diri dia yang ingin dia lakukan terhadap diri kamu. Atau ada suatu rencana yang ingin dia lakukan terhadap diri kamu, tetapi rencana ini masih belum bisa dia eksekusikan. Dalam arti bukan karena manusia ini tidak memiliki perasaan terhadap diri kamu, tetapi menunggu kapan rencana itu bisa dia eksekusikan karena memang kondisi diri dia sedang tidak stabil. Kita lihat kartu berikutnya. The Chariot. Muncul kartu The Chariot, kartu yang mengarah terhadap unsur air yang berlambangkan 3 zodiak. Pisces, Cancer, dan Scorpio. The Chariot, dia yang pergi, dia yang mengubah. Tetapi kenapa diri dia masih memantau diri kamu, Wage? Seakan-akan diri kamu itu masih memberikan energi positif terhadap energi diri dia, sehingga diri dia merasa menyesal meninggalkan diri kamu. Hitam di atas putih, putih di atas hitam. Sudah melakukan suatu pergerakan di mana pergerakan itu memutuskan suatu hubungan terhadap diri kamu, tetapi diri dia belum bisa move on dari diri kamu ini.
Manusia ini seakan-akan masih menginginkan suatu kemenangan yang ingin dia capai terhadap diri kamu. Seperti ingin membawa diri kamu kembali di dalam kehidupan dia. Tetapi manusia ini seakan-akan frustrasi. Bagaimana caranya untuk membawa diri kamu kembali? Bagaimana caranya untuk membawa diri kamu kembali? Seperti itu saja yang dia pikirkan. Dan dia paham, menyadari berbagai kesalahan yang pernah dia lakukan terhadap diri kamu. Air dengan api di masa lalu bertolak belakang, tetapi untuk saat ini menginginkan kembali. Kita lihat kartu berikutnya. Five of Cups terdiri dari 5 cawan. 5 cawan. Kalau saya mencoba untuk mengambil satu cawan dari kelima cawan tersebut, satu cawan yang saya ambil tadi, manusia ini seakan-akan ketika pergi meninggalkan diri kamu, mengubah dan mengambil satu keputusan, manusia ini seakan-akan tidak bahagia, merasa kehilangan, merasa tersakiti, merasa bersedih, merasa seperti orang yang seakan-akan apapun yang dilakukan tidak pernah sesuai dengan ekspektasi. Lucu ya, dia yang pergi, tetapi kenapa diri dia yang merasa bersedih? Luar biasa berarti posisi energi kamu. Luar biasa warga. Itulah dibalik dari rasa ketulusan. Kalau kita memberikan ketulusan terhadap orang yang kita prioritaskan dan pergi meninggalkan diri kita, secara tidak langsung bukan kita yang merasa kehilangan, tetapi orang yang pergi. Five of Cups. Dia merasa kebahagiaan itu tidak pernah dia dapatkan dari siapapun kecuali dari diri kamu, walaupun manusia ini sudah memiliki orang lain dan sudah mengikat orang lain. Karena orang lain belum tentu memberikan apa yang pernah kamu berikan terhadap manusia tersebut. Kita lihat kartu berikutnya. Two of Swords terdiri dari 2 pedang. Kalau saya mencoba untuk mengambil satu pedang dari kedua pedang tersebut, satu pedang yang saya ambil tadi, sepertinya manusia ini sedang berjuang dari kondisi batin dia. Batin yang seakan-akan berkonflik terhadap pemikiran dia, yang dimana batin dia tidak terima. Dan batin dia menangisi kondisi diri dia ketika diri dia masih memikirkan diri kamu. Bagaimana ya kondisi diri dia di sana? Bagaimana ya kebutuhan dia di sana? Bagaimana ya mental dia di sana? Aneh bagi saya. Ketika di masa lalu tidak memperdulikan diri kamu, tetapi untuk saat ini masih mengingat diri kamu. Ketika di masa lalu manusia itu selalu memberikan diri kamu suatu tekanan, untuk saat ini manusia itu seakan-akan merasa buntu. Seperti orang yang sudah putus asa, seperti orang yang menerima bentuk dari kekecewaan yang kamu sampaikan terhadap alam semesta, di mana alam semesta menyampaikan itu terhadap manusia tersebut. Putus asa, buntu, bersedih, kehilangan, penyesalan. Dia yang pergi, tetapi diri dia masih memantau diri kamu. Kita lihat kartu berikutnya. Ten of Wands terdiri dari 10 tongkat.
Kalau saya mencoba untuk mengambil satu tongkat dari ke-10 tongkat tersebut, satu tongkat yang saya ambil membuktikan manusia ini merasa terbebani, merasa seperti ada luka yang begitu sangat mendalam yang harus dia kenang di dalam pemikiran dia. Untuk kali ini membingungkan kartu yang saya bukakan ini, Wagen. Manusia ini terkoneksi tetapi ego dia yang lebih dia utamakan. Ten of Wands. Tidak ada tujuan manusia ini selain hanya diri kamu yang bisa memberikan diri dia suatu tujuan. Kita lihat kartu terakhir. Seven of Cups terdiri dari 7 cawan. 7 cawan. Kalau saya mencoba untuk mengambil satu cawan dari ke-7 cawan tersebut, manusia ini masih berharap agar alam semesta bisa mempertemukan diri dia terhadap diri kamu. Dan manusia ini masih berhayal agar hubungan itu bisa lagi diperbaiki. Dan manusia ini seakan-akan masih berangan-angan untuk memandang wajah kamu di saat diri dia menyadari seluruh kesalahan. Seperti orang yang ingin menebus kesalahan, tetapi kesalahan tersebut belum tentu bisa dieksekusikan karena kondisi diri dia benar-benar di luar dari dugaan kamu. Berimajinasi untuk kembali merasa terbebani ketika diri kamu tidak berada di sampingnya, masih memantau diri kamu. Dia yang pergi tetapi diri dia belum bisa move on. Merasa kehilangan ketika mengubah dan memberikan satu keputusan meninggalkan diri kamu. Merasa buntu dan tidak memiliki tujuan apapun yang sedang dia lakukan untuk saat ini. Oke, Wak Geng, hanya itu yang bisa saya berikan informasinya terhadap diri kamu. Salam kartu tarot, salam zodiak.